Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lalu ada kekuatan fisik dan persepsi. Tentu saja, semakin tinggi kekuatan fisiknya, semakin baik, dan kemampuan persepsinya juga sangat membantu. Intelijen. Ini adalah masalah yang sulit. Dia masih belum mengetahui fungsi dari kemampuan ini. Meskipun nilainya telah meningkat pesat, dia tidak merasa lebih pintar dari sebelumnya. Ingatannya juga tidak membaik, kecepatan aritmatika mentalnya juga tidak meningkat. Mungkin kecerdasan adalah kemampuan yang berhubungan dengan sihir. Dia mungkin tidak perlu meningkatkan kemampuan ini untuk saat ini. Maka hanya tersisa 4 kemampuan: kekuatan, kekuatan fisik, kelincahan, dan persepsi. Tapi masih sangat sulit. Bahkan jika suatu opsi dikesampingkan, masih sulit untuk membuat keputusan. Dia benar-benar tidak bisa memutuskan. Pertama-tama, 2 kemampuan, kekuatan, dan kelincahan, saling melengkapi. Bahkan jika itu dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada lawan, tidak mungkin untuk tidak dapat memprediksi tindakan lawan. Demikian pula, meskipun Anda dapat memprediksi tindakan lawan, percuma jika Anda tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Jadi, kekuatan dan kelincahan harus diikat menjadi satu. Sekarang nilai kekuatanku sudah sangat tinggi, itu harus menjadi pilihan yang baik untuk membuat kelincahanku sedekat mungkin dengan nilai kekuatanku. Jika dia meningkatkan nilai kelincahannya, dia tidak bisa meningkatkan nilai staminanya. Karena sinergi antara kekuatan fisik dan kelincahan sangat tidak baik. Peningkatan kelincahan akan mengurangi kemungkinan cedera, tetapi kemampuan kekuatan fisik hanya dapat menunjukkan efeknya saat cedera. Tapi saya ingin menjaga kekuatan fisik saya seminimal mungkin. Menurutnya, meningkatkan kekuatan fisik dan ketangkasan sekaligus merupakan pilihan yang kurang bijak. Setelah beberapa pertimbangan, dia akhirnya memutuskan urutannya. Yang pertama adalah kelincahan, yang kedua adalah persepsi, dan yang terakhir adalah kekuatan fisik. Kekuatan sudah cukup tinggi, jadi lewati kekuatan untuk saat ini. Dia awalnya berencana untuk meningkatkan kelincahan, jadi dia menempatkan kelincahan di atas kekuatan fisik dan persepsi. Setelah keputusan tadi malam, Cheng Jinwoo masih mengalokasikan 2 poin untuk kekuatan terlebih dahulu. Gemerincing. Kemampuan. Kekuatan, 50. Daya tahan tubuh, 27. Kelincahan, 27. Kecerdasan, 27. Persepsi, 27. Poin yang tersedia, 10. Namun, dia masih menaikkan nilai kekuatannya menjadi bilangan bulat 51. Bukankah wajar untuk menyukai bilangan bulat? Kemudian, dia mengalokasikan 8 poin untuk agility. Kemampuan. Kekuatan, 50. Daya tahan tubuh, 27. Kelincahan, 35. Kecerdasan, 27. Persepsi, 27. Poin yang tersedia, 2. Alasannya untuk alokasi ini sama seperti sebelumnya. Dia hanya ingin nilainya menjadi kelipatan 5. Dibandingkan dengan hal-hal yang berantakan itu, kelipatan 5 jauh lebih enak dipandang. Kekuatan adalah 50, keluasan adalah 35. Meskipun bukan masalah besar untuk menjadi kelipatan 5, dia masih sedikit bahagia. Ada 2 poin tersisa di akhir. Seong Jinwoo berencana untuk menetapkan 2 poin terakhir pada persepsi. Dia akhirnya membagikan poin. Kemampuan. Kekuatan, 50. Stamina, 27. Kelincahan, 35. Kecerdasan, 27. Persepsi, 29. Poin yang tersedia, 0. Satu-satunya kelemahan adalah ketidakmampuan untuk mengubah persepsi menjadi 30 bilangan bulat. Tapi tidak ada poin lagi. Selain itu, segalanya sempurna. Dia percaya bahwa kekuatan fisik dan kekuatan mental dapat ditingkatkan dengan meningkatkan. Bukankah itu sudah cukup? Sulit untuk 100% puas dengan apapun. Tetapi pada akhirnya itu adalah keputusan yang dibuat setelah pemikirannya yang serius. Cheng Jinwoo masih merasa sangat bahagia. Saat itu, telepon ruang tamu berdering. Jing Lebel, Jing Lebel. Apakah asosiasi menelepon?
Jika itu adalah Cheng Jinwoo di masa lalu, dia akan selalu menunda berpartisipasi dalam pertarungan tim karena berbagai alasan. Tapi sekarang Cheng Jinwoo setelah upgrade sangat ingin mencoba. Di masa lalu, dia tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan penyerbuan, jadi dia selalu mengabaikan panggilan ini sebanyak mungkin, dan tidak pernah menjawabnya kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kini ia sangat ingin melawan berbagai monster untuk menguji peningkatan kemampuannya. Cheng Jinwoo dengan cepat mengangkat gagang telepon. Saya Hunter Cheng Jinwoo. Oh, akhirnya kamu mengangkat telepon. Mendengar bahwa panggilan itu bukan dari asosiasi, Cheng Jinwoo merasa sedikit kecewa. Siswa Xiao Yu, mengapa saya tidak bisa menghubungi Anda baru-baru ini? Suara yang datang melalui lubang suara sangat akrab. Sudah 4 tahun sejak Cheng Jinwoo lulus SMA, dan dia bukan lagi teman sekelas. Namun sejak ia tinggal bersama adik perempuannya saat ia masih kecil, sang tuan tanah selalu menambahkan kata teman sekelas pada nama Cheng Jinwoo. Maaf, Paman. Saya mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu dan dirawat di rumah sakit. Ah, jadi begitu. Nah, Jinwoo seperti ini. Kamu belum membayar sewa untuk bulan ini? Jika kamu tidak punya cukup uang sekarang, kamu bisa membayarnya 1 atau 2 bulan. Nanti. Tidak apa-apa. Aku akan mentransfer uangnya nanti. Oke, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu tetap harus menjaga ibu dan adikmu, meskipun tidak ada salahnya bekerja keras untuk mendapatkan uang, kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Terima kasih Paman, aku akan melakukannya. Cheng Jinwoo menutup telepon. Cheng Jinwoo mengeluarkan buku ban dari laci. Saldo akun sekitar 4.600 yuan. Ugh. Cheng Jinwoo menghela nafas. Setelah membayar sewa 3.000 yuan, ia memiliki sisa kurang dari 2.000 yuan untuk biaya hidup bulan ini. Alasan mengapa harga sewanya sangat rendah adalah karena rumah tersebut terletak di pinggiran kota yang jauh dari pusat kota, dan rumahnya agak tua, dan pemiliknya tahu bahwa situasi keluarga Cheng Jinwoo sangat sulit, jadi harga sewanya belum diangkat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak mudah menemukan rumah dengan sewa bulanan 3.000 yuan. Bahkan lebih sulit untuk hidup hanya dengan 2.000 yuan sebulan. Aku harus mencari uang dulu. Cheng Jinwoo memutuskan untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak terlebih dahulu. Dia bukan lagi Cheng Jinwoo pengecut yang gemetar saat melihat monster. Bagaimana seharusnya pemburu menghasilkan uang? Cara termudah untuk melakukan ini adalah pergi berburu. Ada juga beberapa pemburu level S atau A level yang bisa mendapatkan banyak uang dengan menerima sponsor, syuting iklan, dan berpartisipasi dalam program TV. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah minoritas. Kecuali para pemburu di atas ini, sebagian besar pemburu akan menghasilkan uang di ruang bawah tanah. Semakin tinggi levelnya, semakin kaya pengalaman dan semakin banyak yang Anda hasilkan. Penghasilan pemburu seringkali ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Dan untuk pemburu seperti Cheng Xiaoyu, yang diberi peringkat level oleh asosiasi dan tidak pernah memasuki portal di atas level C, kondisi ini agak terlalu keras. Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Lupakan syarat-syarat itu, alangkah baiknya jika kamu bisa masuk ke dalam tim penyerang. Dia melihat-lihat beberapa informasi pekerjaan di Hunter versi publik online, dan juga melakukan panggilan telepon, tetapi ditolak. Tidak ada yang mau bekerja dengan pemburu kelas C. Mereka yang menggunakan situs web resmi pemburu untuk membentuk tim hampir semuanya adalah pengguna individu. Mereka bertanggung jawab atas nyawanya sendiri, jadi mereka sangat berhati-hati saat memilih rekan satu tim atau tim. Orang-orang ini umumnya adalah beberapa pemburu yang tidak memiliki kemampuan untuk memasuki guild besar, tetapi karena level mereka terlalu tinggi, mereka tidak cocok untuk bekerja di guild. Ia mengatakan, mereka berada dalam posisi yang agak canggung. Tapi setahu saya penghasilan bulanan mereka masih lumayan banyak. Inilah yang disebut, risiko tinggi, pengembalian tinggi. Mereka semua menukar uang untuk hidup mereka, dan jumlahnya tentu saja cukup besar. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa orang biasa sangat iri pada pemburu. Tapi untuk Cheng Jinwoo, dia tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau mengikuti tes lagi dan menaikkan level? Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya. Idenya sangat bodoh. Pemburu tingkat E tiba-tiba menjadi pemburu tingkat tinggi. Apakah itu ditingkatkan ke A, B atau C? Kebangkitan kedua selalu dapat memicu diskusi panas. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.